杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以名相搏，境界却毫无提升，你图什么？切，软柿子，随便你。废物，还是早点逐出师门为好。不屈之关，永不言败。偏要演一场给你们看看。好一个不屈之魂！这躯壳我就先收下了。Hai, selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Terakhir kali batu esensi darah menyerap banyak darah segar. Itu berubah menjadi esensi darah dengan kekuatan magis. Tetapi setelah menyembuhkan luka klan iblis kuno, darahnya telah habis. Pada saat ini, tidak ada fluktuasi energi di batu esensi darah. Sambil memegang batu esensi darah ini, Yang Ken melihat sekeliling. Tuanku, apa yang Anda cari? Li Rong mengamati sejenak dan bertanya sambil berpikir. Saya sedang mencari pintu menuju langit berbintang. Yang Ken menjawab dengan suara yang dalam. Gerbang menuju langit berbintang? Li Rong tampak serius dan tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Zhang O sebelum kematiannya beberapa bulan yang lalu, dan dia segera sadar. Tuan, apakah yang Anda maksud adalah gerbang menuju langit berbintang tersembunyi di sini? Li Rong menjadi semakin penasaran, jadi dia segera bertanya. Iya, Yang Ken mengangguk. Saya melihat sekilas ingatan Zhang O. Dia mengambil batu esensi darah ini di hutan batu ini. Jadi, bantu saya menemukan sesuatu yang istimewa di sekitar sini, terutama di tempat yang terdapat biji aneh. Tuanku, saya pikir untuk benar-benar bisa memasuki langit berbintang, itu hanya legenda. Bagaimana menurut Anda? Yang Ken terkekeh. Saya tidak tahu. Li Rong perlahan menggelengkan kepalanya. Saya telah tinggal di Kastil Mogu sejak saya lahir, dan saya baru melihat matahari, bulan, dan bintang beberapa bulan yang lalu, apalagi langit berbintang. Tapi menurut saya, itu terlalu tidak realistis. Kenapa? Yang Ken terkejut. Karena dewa iblis besar yang paling kuat, dia hanya bisa terbang hingga ketinggian 10.000 kaki. Dan tidak ada yang bisa dia lakukan jika dia naik lebih tinggi. Benua ini sepertinya memiliki kekuatan tarik tak kasat mata yang menarik orang dan mencegah mereka pergi, sehingga tidak ada seorang pun pernah berhasil pergi. Jadi, bagaimana cara masuki langit berbintang? Jadi, hal-hal tentang langit berbintang seharusnya hanya legenda, kan? Mendengar itu, Yang Ken tidak banyak bicara dan hanya menyengir. Cari, jika Anda bisa menemukannya, saya akan mengajak Anda melihatnya. Mata indah Li Rong berbinar, dan dia merasa Yang Ken sepertinya tidak bercanda. Jadi dia segera mengangguk dan berkata, Oke. Segera kedua orang itu segera berpencar dan mencari dengan hati-hati di dalam hutan batu. Sebelumnya, hutan batu ini seharusnya dianggap sebagai kawasan terlarang Istana Posuan. Karena Yang Ken memperhatikan fluktuasi dari banyak batasan di sini. Dan semua batasan tersebut berimplikasi pada jebakan berbahaya. Jadi pembatasan ini seharusnya ditetapkan oleh Zhang O. Namun di bawah kekuatan kesadaran spiritual Yang Ken yang besar, batasan yang tersembunyi tidak terlihat. Dia dapat dilihat secara sekilas. Jadi dia tidak perlu khawatir untuk menyentuhnya. Setelah membakar dupa, Yang Ken yang tidak menemukan apapun merutkan kening dan melihat sekeliling. Ketika dia kehabisan akal, panggilan Li Rong datang dari jauh. Jadi semangatnya terguncang, dia segera bergegas ke sana. Setelah beberapa saat dia mendatangi Li Rong. Tuanku, sepertinya tempat ini agak aneh. Li Rong menunjuk ke beberapa pilar batu dengan panjang berbeda di depannya dan berkata, Selain itu, saya juga mengambil barang-barang ini dari dekat. Saat dia berbicara, dia menyerahkan kerikil di tangannya.
Yang Ke mengambilnya, mengamatinya dengan cermat. Matanya berbinar dan dia berkata dengan tegas, "Ini seharusnya tempat yang tepat." Jelas, kerikil yang diambil Lirong tampak seperti produk langit berbintang, dan bentuk serta susunan pilar batu di depannya agak mirip dengan pecahan samar dalam ingatan Zhang Ao. Tapi tidak ada yang istimewa di sini. Lirong bingung. Jika Anda bisa melihatnya sekilas, Zhang Ao tidak akan menyadari misteri di sini secara tidak sengaja. Yang Ke berjalan ke depan. Saat dia berbicara, mengulurkan tangan dan menepuk pilar batu. Kelihatannya tidak ada bedanya dengan pilar batu di dekatnya. Namun jika dibandingkan, tekstur pilar batu di depannya cukup keras. Setelah dan hati-hati mengingat pemandangan yang dia lihat dalam ingatan Zhang Ao, Yang Ke meluruskan tangannya dan mengeluarkan beberapa esensi murni dan menembusnya ke pilar batu di sebelahnya. Kemudian esensi sejati menghilang, seolah-olah itu ditelan oleh pilar-pilar batu tersebut. Yang Ke menunggu sebentar, tetapi pilar batu ini masih tidak reaksi. Saat dia tidak sabar, tiba-tiba terdengar suara mendengung. Segera Yang Ke melompat mundur dan berdiri di samping Lirong, memperhatikan bagian depan. Di bawah suara mendengung, pilar-pilar batu itu bergetar, seolah-olah ada tangan besar tak kasat mata yang memeganginya dan berguncang, membuat seluruh daratan menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan. Kemudian lingkaran riak yang terlihat dengan mata telanjang terpancar dari pilar-pilar batu tersebut, menyebar ke sekeliling seperti gelombang kecut. Segera riak yang tak terhitung jumlahnya bertabrakan dengan tengah pilar batu itu, menyebabkan beberapa perubahan tak terduga. Sehingga ruang di tengah pilar batu seolah berubah menjadi cermin dan memantulkan riak. Dengan keras ketika riak menjadi cukup padat, cermin tiba-tiba pecah dan lubang gelap dan dalam tiba-tiba muncul di depan Yang Ke dan Lirong. Seperti binatang buas membuka mulutnya yang ganas. Melihat itu, Lirong mau tidak mau merasakan kulit kepalanya mati rasa. Tapi ekspresi Yang Ke bersemangat, karena dia merasakan aura khusus dari pintu masuk gua ini, dan itu adalah aura langit berbintang. "Ayo pergi!" Tanpa ragu, Yang Ke menarik Lirong dan terjun. Saat berikutnya, tekanan besar datang dari segala arah seperti air pasang, sehingga tulang Yang Ke retak dan daging serta darahnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengencang. Saat menahan kekuatan penghancur, Lirong juga berseru, dan ketika dia menyadari kekuatannya, dia segera menggunakan transformasi iblis. Setelah garis ajaib misterius naik ke wajah cantiknya, itu juga memberinya kecantikan yang liar. "Jangan gugup." Yang Ke tersenyum dan menghiburnya, yang membuat Lirong tersipu dan kemudian perlahan-lahan menjadi rileks. Melihat sekeliling dengan matanya yang indah, dia tidak bisa menahan untuk menutup mulutnya. Karena ada bintang-bintang di sekelilingnya yang sangat indah, dan dia berada di kehampaan, tidak ada bumi di bawah kaki kita. Dan ketika dia melihat ke bawah, dia tidak dapat melihat apapun kecuali bintang-bintang itu. Sepertinya dia tidak lagi berada di benua Tongsuan. "Apakah ini langit berbintang?" Lirong bertanya dengan heran. "Yah, sungguh menakjubkan kan?" Yang Ke mengangguk sedikit, menunjukkan kekuatan besar dari langit berbintang dengan ekspresi santai. "Melihat Tuan sangat santai, sepertinya Anda pernah ke langit berbintang sebelumnya." "Sebelumnya, saya pernah datang ke sini sekali, dan di langit berbintang saya bisa maju ke alam transenden." Mendengar itu, mata indah Lirong tidak bisa menahan gemetar, karena dia mendapatkan arti yang tidak biasa dari kata-kata Yang Ke. Bahwa ketika Yang Ke datang ke sini, dia hanya berada di puncak alam kenaikan abadi. Tapi bagaimana dia bisa menanggung kekuatan bintang yang besar dan menakutkan ini? Bahkan Lirong harus membayar untuk dirinya sendiri. Jika dia tidak menggunakan transformasi iblis, dia akan sedikit stres di sini. Bagaimanapun, jenis tekanan ini dapat menghancurkan siapapun, dan itu bukanlah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang yang berada di puncak alam kenaikan abadi.
Jadi bagaimana Yang Ke bisa bertahan? Tapi sepertinya tempat saya datangi terakhir kali tidak seperti di sini. Yang Ke melihat sekeliling dan memastikan terakhir kali dia datang ada planet biru di bawah kakinya. Menurut Yang Yao, itu adalah benua Tongsuan. Tapi sekarang tidak ada pemandangan seperti itu di sini. Dan Yang Ke tidak tahu kemana dia diteleportasi setelah melewati hutan batu. Setelah melihat sekeliling, dia melihat di belakangnya ada terowongan kosong menuju hutan batu. Tapi Yang Ke tidak tahu berapa lama itu akan bertahan. Tapi dilihat dari fluktuasi aura di dalamnya, itu seharusnya bisa bertahan selama beberapa hari. Jadi setelah memikirkannya, Yang Ke merasa tenang dan melambai. Ikuti saya. Segera, Li Rong buru-buru mengikutinya, mempertahankan transformasi iblisnya dan melihat sekeliling. Bagaimanapun, hanya sedikit orang yang bisa menginjakkan kaki di langit berbintang legendaris. Jadi Li Rong tentu saja sangat penasaran. Pada saat ini, pikiran spiritual kedua orang itu dilepaskan keluar, mencakup radius ratusan mil, mendeteksi semua pergerakan di area ini. Tuan, apa yang Anda cari? Setelah lama mengikuti Yang Ke tanpa tujuan, Li Rong bertanya. Carilah beberapa meteorit. Yang Ke menjelaskan. Sepertinya ada banyak meteorit di langit berbintang yang mengandung mineral langka dan batu aneh. Jarang sekali datang ke sini dan mencari keuntungan yang tidak terduga. Mungkin Anda bisa menemukan sesuatu yang berharga batu esensi jarah. Oke. Setelah mengetahui targetnya, Li Rong mulai mencari dengan giat. Lagi pula ada banyak meteorit yang melintasi langit berbintang, tapi mereka tidak tahu dari mana asalnya. Apalagi kemana perginya. Tampaknya meteorit tersebut telah melayang di langit berbintang sejak zaman kuno dan menunggu untuk ditemukan. Yang Ke bahkan curiga bahwa benua Tongsuan sendiri adalah meteorit yang sangat besar. Sekarang, dia dan Li Rong mencari selama 1 atau 2 jam di langit berbintang dan menemukan beberapa meteorit dengan ukuran berbeda dan yang kecil ibarat baskom, yang besar ibarat gunung. Setelah meledakan meteorit tersebut menjadi berkeping-keping, Yang Ke memang memanen beberapa biji langka. Tetapi jumlahnya tidak banyak dan kadarnya juga tidak terlalu tinggi. Tapi hal terpenting yang dia datang ke langit berbintang kali ini adalah untuk memverifikasi apakah ada kesalahan informasi di ingatan Zhang O. Tapi sekarang dia sudah sampai di sini, jadi tentu saja dia tidak bisa kembali dengan tangan kosong. Kebetulan mineral di ruang buku hitam telah habis, jadi Yang Ke bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk mengumpulkannya. Lagi pula, Yang Ke sangat ingin tahu perubahan apa yang akan terjadi pada kedua batu bulat hitam legam itu setelah menyerap cukup esensi mineral. Tuanku, sepertinya ada meteorit besar terbang di sana. Li Rong memperhatikan beberapa gerakan dengan pikiran spiritualnya dan menunjuk ke kejauhan. Pergi dan lihat. Yang Ke segera terbang ke sana. Tidak lama kemudian, sebuah meteorit seukuran rumah terbang ke arah mereka. Permukaannya kasar dan berlubang, seolah-olah telah terlalu lama menahan erosi selama bertahun-tahun dan tampak sedikit kewalahan. Segera, Li Rong pergi melihat meteorit itu dan sebelum meteorit itu mendekat, dia menamparnya dengan telapak tangannya dan kekuatan yang mengejutkan meledak dari tangan mulus Li Rong. Dan meteorit besar itu hancur berkeping-keping dan tersebar ke segala arah. Dengan mata yang cepat dan tangan yang cepat, Yang Ke segera fokus pada salah satu batu merah tua khusus, bergegas ke depan untuk menghentikannya, dan setelah beberapa pemeriksaan, dia dengan puas memasukkannya ke dalam ruang buku hitam, dan meletakkannya di sebelah 2 batu bundar yang gelap. Lagi pula, ada banyak mineral langka di dalam meteorit. Mineral-mineral ini sangat keras sehingga sulit untuk dipatahkan. Oleh karena itu, memecah meteorit untuk menemukannya tidak diragukan lagi, merupakan cara yang paling nyaman dan tercepat. Setelah Li Rong mengumpulkan 1 atau 2 potong, dia terbang ke Yang Ke dan menyerahkannya kepadanya.
Tuan, apakah Anda mengumpulkan ini untuk memurnikan harta rahasia? Lirong bertanya sambil tersenyum. Meskipun sebagian besar biji yang dikumpulkan di langit berbintang tidak dapat disebutkan namanya. Dilihat dari teksturnya, setidaknya biji tersebut merupakan mineral tingkat spiritual, dan banyak bahkan merupakan material tingkat suci. Jadi, harta rahasia yang dimurnikan dari hal seperti itu secara alami tidak akan terlalu buruk. Bagaimanapun, Lirong melihat banyak mengumpulkan begitu banyak material langka. Jadi wajar jika dia berpikir bahwa dia ingin memurnikan harta rahasia. Itu benar. Yang Ke tidak mau menjelaskan. Saat dia mengamati, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia melihat ke samping sambil sedikit menghela nafas. Pada saat yang sama, sebuah cahaya bintang berkelap-kelip, dan sepertinya ada bintik hitam kecil padat yang jaraknya puluhan mil dari keduanya, dan itu berlalu dengan cepat. Meteorit laut. Setelah melihatnya sebentar, Yang Ke sangat gembira, menyapa Lirong dan segera terbang ke sana. Tak lama kemudian, pemandangan kumpulan meteorit dalam jumlah besar menarik perhatian mereka. Meteorit ini sepertinya sungai besar, membentang sejauh beberapa mil, mengalir di langit berbintang yang luas. Di lautan meteorit berisi meteorit yang tak terhitung jumlahnya. Ukurannya bervariasi dari besar hingga kecil, dan pemandangannya spektakuler. Seolah-olah mereka sedang balapan melintasi langit berbintang. Begitu banyak meteorit. Lirong juga melihat pemandangan ini dengan heran. Yang Ke tertawa dan berkata, "Sekarang tidak perlu mencari kemana-mana." Setelah mengamati ini, dia berlari ke lautan meteorit. Lirong merujutkan bibirnya dan tersenyum dan buru-buru mengikutinya. Kemudian, keduanya mengerahkan kekuatan di tubuh mereka dan mendatangkan malapetaka di lautan meteorit. Anehnya, suara tersebut sepertinya tidak dapat disampaikan di langit berbintang. Komunikasi antara keduanya hanya dapat mengadakan pemikiran spiritual, karena setelah menghancurkan meteorit itu, bahkan ledakan meteorit yang hancur itu juga tidak mengeluarkan suara apapun. Kemudian, potongan mineral dengan ukuran berbeda dikumpulkan oleh Yang Ke dalam ruang buku hitam. Mineral ini adalah barang langka dan bagus di benua Tongsuan. Jika ada pemurni senjata yang melihat pemandangan ini, dia mungkin akan langsung menjadi gila. Untuk menemukan mineral langka, para penyuling terkemuka terkadang melakukan perjalanan melintasi ribuan gunung dan sungai. Bahkan dalam kekacauan seperti itu, sulit untuk mendapatkan biji dan material yang memuaskan. Namun di langit berbintang ini terdapat banyak sekali mineral yang mudah didapat, sehingga kekayaan yang begitu mengejutkan hanya bisa didapatkan oleh Yang Ke. Sekarang, Lirong juga sepertinya terpengaruh oleh kegembiraan Yang Ke. Dengan senyuman di wajahnya yang cantik, dia sibuk tanpa henti. Sebagian besar meteorit tidak mengandung apa-apa dan setelah dipecah-pecah, dipenuhi puing-puing. Tetapi ada terlalu banyak meteorit di lautan meteorit. Sekalipun kemungkinannya sangat kecil. Setelah beberapa jam, Yang Ke dan Lirong memperoleh jumlah yang sangat besar. Jadi setelah melewati meteorit yang padat, lambat laun, lautan meteorit yang membentang dalam jangka waktu yang tidak diketahui, sepertinya telah mencapai ujungnya, dan hendak meluncur melewati pandangan mata. Itu hampir cukup, kata Yang Ke dan siap untuk berhenti. Pokoknya pintu menuju langit berbintang ada di Istana Posuan. Jika ingin datang ke langit berbintang di kemudian hari, dia bisa datang ke sini kapan saja. Ya, Lirong mengangguk. Mengambil potongan biji terakhir di tangannya dan terbang ke sisi Yang Ke. Pada saat ini, Yang Ke tiba-tiba merasakan gelombang energi tersembunyi datang dari suatu tempat di lautan meteorit. Jejak fluktuasi energi ini sepertinya tidak berasal dari mineral, sehingga menarik perhatian Yang Ke. Setelah melihat ke sana, seberkas cahaya redup mulai terlihat. Melihat itu, Yang Ke merutkan kening. Sosoknya bergoyang dan menghilang, dan saat berikutnya, dia muncul di dekat cahaya redup itu. Setelah melihat dengan jelas apa yang dipancarkan cahaya, ekspresinya Yang Ke
berubah menjadi aneh. Kemudian dia mengulurkan tangan untuk mengambilnya dan kembali ke Lirong. Apa yang Tuan temukan? Lirong bertanya dengan curiga. Ini. Yang menyerahkan benda yang dia temukan dari laut meteorit. Lirong mengambilnya dan melihatnya dengan hati-hati. Dia tidak bisa menahan ekspresi terkejut dan berseru. Ini adalah harta rahasia. Benda-benda yang ditemukan di lautan meteorit berukuran sebesar telapak tangan. Bentuk keseluruhannya halus, seperti pesawat ulang-aling yang panjang, dengan ujung runcing dan bagian tengah yang rata memancar dari dalam. Namun sepertinya karena memakan waktu terlalu lama, fluktuasi energinya tampak sedikit tidak terdeteksi, bahkan hampir sampai menghilang. Saya juga berpikir itu adalah harta rahasia. Yang memandang dengan serius, memandangi lautan meteorit yang perlahan-lahan surut dan alisnya berkerut. Tapi bagaimana mungkin ada harta rahasia di sini? Lirong menganggapnya luar biasa. Langit berbintang termasuk dalam dunia legenda, bagaimanapun belum ada seorang pun yang mampu menginjakkan kaki di sana, apalagi menjelajahinya. Mereka yang tidak melewati terowongan kosong di istana Posuan kali ini, dia dan Jangke tidak akan bisa sampai di sini. Namun ada harta karun rahasia di lautan meteorit di langit. Dan makna mendalam yang terkandung di dalamnya sungguh menggugah pikiran. Jika ada harta rahasia, itu berarti ada prajurit. Mungkin seseorang telah menjelajahi langit berbintang ini, kata Jangke dengan sungguh-sungguh. Apakah itu tidak mungkin? Lirong menutup mulutnya dan berseru. Bahkan Dewa Iblis Agung hanya mendambakan tempat ini saat itu. Bagaimana jika ada seseorang yang lebih kuat dari Dewa Iblis besar? Jangke berkata dengan ringan. Kecantikan Lirong menjadi pucat, hatinya ngeri, dan dia tidak bisa berkata-kata. Bagaimanapun baginya, Dewa Iblis besar dikatakan sebagai makhluk paling kuat di dunia sepanjang zaman, dan tidak ada yang mampu melampaui dia. Jadi, berapa level seseorang yang lebih kuat dari Dewa Iblis besar? Tapi Lirong tidak bisa membayangkannya. Jangke menarik nafas lembut dan berkata, saya baru saja mengatakannya dengan santai. Anda tidak perlu berpikir terlalu dalam. Tetapi menilai dari fluktuasi energi dalam harta rahasia ini, usianya memang beberapa tahun. Bahkan jika ada orang seperti itu, saya khawatir dia sudah tidak ada lagi di dunia. Benar. Lirong sangat santai, bernafas ringan dan menyerahkan harta rahasia berbentuk pesawat olang-aling panjang itu kepada Jangke lagi. Segera pikiran spiritual Jangke berkeliaran di sekitarnya, tetapi tidak dapat melihat banyak informasi. Jadi dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Bisakah Anda mengetahui nilainya? Lirong menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu, ada kekuatan aneh di dalamnya. Meskipun akan segera menghilang, dia menolak penyelidikan saya. Tuanku, sebaiknya saya mengambilnya kembali dan mempelajarinya dengan cermat. Yang terbaik adalah mencari tahu apa fungsinya. Ya, Jangke mengangguk, menyimpan harta rahasia pesawat ulang-alik yang panjang dan bersiap untuk memperbaikinya setelah kembali. Hanya ada satu harta rahasia yang dia kenakan sekarang, dan itu adalah harta rahasia daun perak yang dimiliki oleh para tuan suci generasi pertama di Tanah Suci. Ia memiliki tingkat suci tingkat tinggi dan memiliki kegunaan magis yang tak ada habisnya, sehingga dia dapat digunakan baik untuk menyerang maupun bertahan. Adapun rata-rata prajurit memiliki setidaknya 2 atau 3 harta rahasia di tubuhnya, dan mereka yang berasal dari bangsawan bahkan mungkin memiliki lebih banyak. Saat berbicara tentang harta rahasia, Jangke tiba-tiba teringat sesuatu. Jadi dia bertanya, baik, Anda maupun Hanfei tidak memiliki harta rahasia kan? Lirong tersenyum. Awalnya ada beberapa harta rahasia di klan iblis kuno dan kualitasnya tidak rendah. Tetapi semuanya hilang seiring meninggalnya nenek moyang kita.
Dan aset terbesar dan klan iblis kuno kita adalah tubuh kita sendiri. Tapi tidak masalah. Apakah kami membutuhkan harta rahasia selama pertempuran atau tidak? Karena itu lebih baik memiliki harta rahasia, itu mungkin berguna. Saat dia mengatakan ini, Yang Ke terus mengeluarkan beberapa harta rahasia dalam berbagai bentuk dari ruang buku hitam, menyerahkannya kepada Li Rong dan berkata, "Ambil ini kembali dan biarkan Han Fei Huamo dan yang lainnya memilih salah satu yang cocok untuk mereka." Sangat banyak, dan mereka semua setingkat orang suci. Li Rong tampak terkejut, karena harta rahasia tingkat suci jarang ditemukan, dan masing-masing harta karun itu tak ternilai harganya. Lagi pula, masing-masing ahli tingkat suci di daratan berharap memiliki harta rahasia tingkat suci, tetapi tidak semua orang bisa mendapatkan benda semacam ini. Sehingga sebagian besar orang berkuasa di alam suci masih menggunakan harta rahasia tingkat spiritual. Lagi pula, harta rahasia tingkat suci sama dengan ramuan. Sulit untuk menemukan bahannya dan sulit untuk memurnikannya. Dan yang paling penting adalah, tidak banyak pemurni senjata yang bisa memurnikan harta rahasia tingkat suci. Sekalipun Anda menyempurnakannya, masih ada kemungkinan gagal. Meskipun para pemurni senjata tingkat suci yang terkenal di daratan memiliki status dihormati dan dikagumi oleh orang lain, masing-masing dari mereka memiliki jadwal yang padat, karena banyak orang yang memohon kepada mereka untuk memurnikan harta rahasia tingkat suci. Itu sebabnya mengapa alkemis terhebat di dunia, seperti Pak Tua Tiansang, tinggal di tempat yang tidak menentu. Itu karena banyak sekali orang yang ingin membuat alkimia darinya. Jika dia tidak menyembunyikan keberadaannya, dia mungkin akan diganggu sampai mati oleh orang-orang itu. Dan bagaimana dia punya waktu untuk mengajar muridnya? Tapi Yang Ke mengeluarkan beberapa harta suci yang membuat semua orang iri, yang benar-benar mengejutkan Li Rong, dan membuatnya tidak bisa berkata-kata. Sehingga Li Rong mau tidak mau bertanya-tanya apakah Yang Ke telah merampok harta beberapa sekte besar. Jika tidak, bagaimana dia bisa mengumpulkan begitu banyak harta rahasia tingkat suci? Namun, meskipun dia terkejut, dia tidak sopan kepada Yang Ke dan mengambil barang-barang itu, karena dia tahu, lebih baik dari siapapun, bahwa semakin kuat klan iblis kuno, semakin mereka bisa membantu Yang Ke. Dan harta rahasia ini dapat sangat meningkatkan kekuatan tempur dirinya dan Han Fei serta lainnya. "Ayo pergi." Yang Ke mengidentifikasi arah dan kembali ke arah asalnya. Meski tidak ada referensi di langit berbintang, kesadaran spiritual Yang Ke sangat tajam, sehingga ia tidak akan tersesat. Namun, dia tidak tahu sudah berapa lama, tapi mereka sampai di pintu masuk koridor kosong lagi. Keduanya merundukkan ke dalamnya. Ketika mereka muncul kembali, mereka memang sudah kembali ke hutan batu istana Posuan. Dan pilar-pilar batu di sekitarnya masih bergetar dan lingkaran-lingkaran riak menyebar. Riak-riak itu bertabrakan di tengahnya, mengalami perubahan yang menakjubkan, membentuk pintu masuk ke langit berbintang. Dengan jentikan tangannya, pilar batu tiba-tiba menjadi sunyi, dan pintu masuk ke langit berbintang berangsur-angsur menghilang, sehingga dunia kembali tenang. "Tuanku, tempat ini sangat penting. Apakah kita perlu membuat beberapa batasan untuk mencegah orang masuk ke sini dan secara tidak sengaja menghancurkannya?" Li Rong bertanya dengan rasa ingin tahu. "Apakah Anda tahu caranya?" Yang Ke memandangnya dengan heran. Mendengar itu, Li Rong mengatupkan bibirnya dan tersenyum. "Saya tahu sedikit tentang itu, meskipun saya tidak tahan di atas panggung. Itu mungkin lebih baik daripada larangan awal di sini." "Oke." Yang Ke mengangguk. Baru saja dia memikirkan apakah akan mengirim seseorang untuk menjaga tempat ini. Tapi saran Li Rong adalah yang dia inginkan. Dengan izin Yang Ke, Li Rong segera membuat pengaturan di dekatnya. Omong-omong, Yang Ke tidak pernah mempelajari hal-hal seperti batasan dan formasi. Tidak apa-apa jika dia bisa menghancurkannya, tapi dia tidak tahu bagaimana mengaturnya.
Melihat Lirong akan menggunakan metode ini saat ini, dia tentu ingin belajar lebih banyak. Jadi dia mengikutinya dan memperhatikan. Namun Lirong juga tidak menyembunyikannya dan menjelaskannya kepada Yang Ke sambil mengaturnya. Sehingga sangat menguntungkan bagi Yang Ke. Beberapa jam kemudian, batasan tersembunyi ditempatkan di sekitar pilar batu itu. Bahkan jika Yang Ke menggunakan indera spiritualnya untuk merasakannya, dia tidak dapat mendeteksi semuanya. Luar biasa. Jika saya punya waktu, saya akan belajar lebih banyak tentang ini dari Anda. Yang Ke mengacungkan jempol. Setelah menerima pujian, Lirong tiba-tiba tampak berseri-seri. Dia merujutkan bibirnya dan berkata, "Yang mulia, ini hanya keterampilan kecil. Ayo kembali dulu." Yang Ke terkekeh. Dia sangat prihatin dengan harta rahasia pesawat olang-aling panjang dan ingin menyempurnakannya sebanyak mungkin untuk mengetahui kegunaannya. Jadi keduanya langsung terbang menuju Tanah Suci. Setelah kembali keluar 9 puncak dari rumah Posuan, sebelum memasuki Tanah Suci, Yang Ke merasakan banyak nafas kehidupan berkumpul secara samar-samar di lokasi tertentu. Ada juga suara keras yang datang dari sana. Yang Ke mengurutkan kening, kemudian dia dan Lirong berjalan ke sana. Saat jarak semakin dekat, kebisingan di sana berangsur-angsur menjadi lebih jelas. Sepertinya banyak orang yang berteriak dengan nada galak, dan suara itu sedih dan marah. Mereka semua menuduh Tanah Suci menindas orang lain dan menindas yang lemah, memarahi para tetua dan Sikun. Segera kecepatan Yang Ke semakin cepat dan segera dia tiba di tempat kejadian itu terjadi. Sambil mengurutkan kening, dia bertanya, "Apa yang terjadi?" Mendengar suara Yang Ke, Sikun segera memalingkan wajahnya. Ketika dia melihat Yang Ke dan Lirong berjalan ke arahnya, ekspresinya terkejut. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata, "Saya telah melihat Tuan Suci." "Yang mulia." Para prajurit yang berbisik juga terdiam sejenak. Dan semua memandang Yang Ke ingin melihat seperti apa Tuan Suci dari Tanah Suci 9 surga yang baru. Tapi saat berikutnya, mata semua orang tertarik pada Lirong. Dia memiliki keanggunan yang luar biasa, bermartabat dan anggun. Dan dia terlihat seperti wanita yang penuh perhatian, dengan sosok cantik dan ramping. Kulitnya seputih batu giok dan memancarkan kilau seperti porselen. Ketika orang-orang ini melihat Lirong, mata mereka membelalak, sehingga mereka tidak terburu-buru membuat keributan, dan mereka semua menunjukkan ekspresi kebaikan. Lirong sedikit mengernyit dan melihat sekeliling dengan dingin, dan dengusan dingin keluar dari hidung yang manis. Segera, dampak tak kasat mata menyebar, menyebabkan wajah semua orang menjadi pucat, dan pikiran mereka hilang dalam sekejap. Seolah-olah wanita cantik di depan mereka tampak berubah menjadi binatang buas, mengaum ke arah mereka sambil melambaikan cakarnya yang tajam. Jadi mereka tanpa sadar membuang muka, gemetar ketakutan. Yang Ke melirik Lirong dan tertawa terbahak-bahak. Dia berpikir jika dia tidak membiarkan orang lain melihatnya seperti ini di masa depan, jadi dia akan sangat kesal. Bagaimanapun, tidak ada makhluk di dunia ini, baik laki-laki maupun perempuan, yang kebal terhadap kecantikan. Dan Lirong telah tinggal di Kastil Moku, dan anggota sukunya menghormatinya, sehingga tidak berani mengungkapkan niat jahat apapun. Ketika dia sampai pada dunia luar yang indah, pemandangan seperti yang baru saja terjadi, secara alami akan muncul dari waktu ke waktu. Biasakan saja. Yang Ke menghibur dengan tenang. Wajah Lirong menjadi sedikit merah dan dia menyadari bahwa dia telah bertindak terlalu jauh. Jadi dia mengangguk ringan. Lagi pula, dengan kultivasi dan statusnya, dia seharusnya tidak menggunakan cara rahasia untuk menghadapi rakyat jelata seperti itu. "Apa yang terjadi di sini?" Yang Ke memandang Sikun dan bertanya. Sikun dengan cepat menjawab, "Melapor kepada Tuan Suci, orang-orang ini adalah para pejuang yang telah berkeliaran di sekitar 9 puncak Tanah Suci kita. Selama periode ini, saya memberi mereka waktu 3 hari untuk mengungsi di bawah perintah Sesepuh Agung.
Sekarang waktu hampir habis, tetapi mereka tetap di sini dan menolak untuk pergi. Mereka bersikeras mengatakan bahwa kami menindas orang lain dan bawahan tidak punya pilihan. Jadi saya mulai berdebat dengan mereka. Yang Ke mengangguk dan bertanya, "Di mana Tetua Agung Suhui?" Penatua Agung memiliki urusan lain yang harus disibukkan, jadi saya yang bertanggung jawab atas masalah ini di sini. Saat keduanya berbicara, sekelompok orang juga pulih dari kepanikan Lirong. Seorang pria berjubah kuning di antara kerumunan berteriak, "Apakah Anda penguasa suci yang baru dari Tanah Suci Sembilan Surga?" Mengikuti suaranya, Yang Ke berbalik dan sedikit mengangguk. "Iya, saran apa yang Anda punya?" "Jangan menganggap nasihat sebagai nasihat." Pria berjubah kuning itu tersenyum sinis. "Hanya saja kami sedang berburu harta karun di sini, dan kami belum memprovokasi Tanah Suci Sembilan Surga Anda. Mengapa Anda ingin mengusir kami pergi?" "Mengapa?" Yang Ke menyeringai. "Ini adalah Tanah Suci Sembilan Puncak saya. Menurut Anda mengapa saya harus mengusir Anda?" "Kami belum memasuki 9 puncak, tapi kami di sini hanya untuk menghalangi Anda. Apakah Anda terlalu toleran?" Pria berjubah kuning itu mencibir. "Atau menurut Anda kami tidak berkultivasi tinggi dan dapat diintimidasi? Izinkan saya memberitahu Anda, meskipun level kami tidak tinggi, tidak semua orang bisa menindas kami." Setelah mengatakan ini, pria berjubah kuning itu mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan mengangkat dadanya tinggi-tinggi, seolah-olah dia adalah seorang sarjana yang bisa dibunuh tetapi tidak dipermalukan. Tapi kata-katanya membangkitkan kebencian banyak orang. Dalam sekejap, suara-suara terdengar dan banyak orang mengarahkan jari mereka ke Tanah Suci Sembilan Surga, yang membuat Si Kun berteriak dengan marah. "Diam! Jika Anda tidak ingin mati, siapapun yang berani bersikap sombong di depan Tuan Suci saya akan mati." Jelas, kata-kata ini benar-benar menambah bahan bakar ke dalam api, sehingga pria berjubah kuning itu berteriak dengan keras. "Apakah kalian mendengarnya? Para tetua Tanah Suci Sembilan Surga akan membunuh orang. Selama berabad-abad, Tanah Suci Sembilan Surga selalu menjadi tanda emas kekuatan ras manusia. Dikatakan bahwa orang-orang di Tanah Suci Sembilan Surga baik hati. Tapi sepertinya sekarang, setelah kematian generasi Tuan Suci sebelumnya, generasi Tuan Suci generasi ini jahat. Ya, saya juga mendengar bahwa Tuan Suci generasi ini berkolusi dengan iblis dan membangkitkan sekelompok iblis di dalam 9 puncak." Segera, kata-kata ini menyebabkan keributan. Semua orang berbicara dan sorot mata Yang Ke tiba-tiba berubah, sehingga pria berjubah kuning berdiri di tengah kerumunan, memandang Yang Ke dengan penuh kemenangan dengan ekspresi, "Apa yang dapat Anda lakukan terhadap saya?" Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.